warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari Kitabul Haid. Nomor hadisnya 305. Nomor hadis 305. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Abdurrahman ibni Qasim anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kharajna, keluar kami, keluar dari Madinah menuju Mekah, ma'a Nabi, berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadkuru, tidak niat kami, illa kecuali al-hajja, pada haji. Jadi Aisyah menjelaskan, kami bersama Rasulullah keluar dari Madinah untuk menuju ke Mekah. Tujuannya itu niatnya hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Fala majina, maka ketika datang kami Syarifan, pada tanah Syarif, Hamistu, tomistu, had aku Aisyah. Jadi pada waktu perjalanan dari Madinah menuju Mekah, ketika sampai tanah Syarif, Aisyah had. Fadakhala, maka masuk alaiya, atasku Aisyah, siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan aku Aisyah, iku abaki, menangis aku. Lalu Nabi masuk, ternyata Aisyah sedang menangis. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ma, apakah yubkiki, yang membuat menangis, apa ma ki, padamu. Ketika Nabi masuk ke Aisyah, Nabi melihat Aisyah sedang menangis, lalu Nabi bertanya, apa sesuatu yang membuat kamu nangis? Lah kok kamu nangis itu kenapa? Qultu, berkata aku Aisyah, lawaditu, niscaya senang aku, niscaya senang aku, wallahi, demi Allah, ani, sesungguhnya aku Aisyah, iku lam ahujja, tidak haji aku, al-ama, pada tahun ini. Al-ama, pada tahun ini. Lalu Aisyah menjawab, saya menangis, ini saya lebih senang, demi Allah, saya lebih senang apabila saya tidak mengerjakan ibadah haji tahun ini. Kalau tahu akan terjadi haid, maka lebih baik aku tidak berangkat haji, mending di Madinah saja. Ini kata Aisyah.
Qala bersabda Nabi, la'allaki barangkali kamu nufisti haid kamu. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, apakah kamu haid? Apakah kamu terkena haid atau datang bulan? Qultu berkataku Aisyah, na'am ya, oh ya Nabi, saya haid. Ini padahal belum masuk daerah Mekah. Ternyata Aisyah kena haid. Haid itu kan bisa 7 hari, 10 hari, dan maksimalnya 15 hari. Kalau ke Mekah terkena haid, ya mending di rumah aja, kata Aisyah. Qala bersabda Nabi, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu haid. Maka sesungguhnya demikian itu haid iku syai'un sesuatu. Kata bahu menulis hu pada sesuatu atau menentukan atau ketentuan. Siapa Allah ala banati Adama atas anak turun, atas anak perempuannya Nabi Adam. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, terjadi pada anak perempuannya Nabi Adam. Maksudnya keturunan anak perempuannya Nabi Adam. Faf'ali, maka mengerjakanlah kamu ma pada apa-apa, yaf'alu yang mengerjakan siapa, al-haju orang yang haji. Ghaira hanya saja, Allah tatufi bahwa jangan tawaf kamu, bil baiti di Baitullah, hatta sehingga tatohuri suci kamu. Ya kalau memang kamu haid, maka silahkan kamu mengerjakan sesuatu rangkaian ibadah haji yang dikerjakan oleh orang yang haji. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Jadi orang yang haid itu ya boleh lempar jumroh, mabit di Mina, wukuf di Arafah, boleh. Yang tidak boleh itu tawaf di Baitullah, baik tawaf ifadah, tawaf selamat datang. Ini tidak diperbolehkan karena dalam keadaan haid. Tapi selain itu ya boleh melakukan rangkaian ibadah haji. Praktek rangkaiannya seperti apa itu diperbolehkan asal tidak tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullahnya nanti ketika sudah suci dari haid. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa orang yang haid itu diperbolehkan mengerjakan semua rangkaian ibadah haji, hanya saja yang tidak boleh itu tawaf di Baitullah sampai suci dari haidnya. Babul istihadoti, babnya istihadoh. Istihadoh itu terjadi disebabkan ya, pendarahan yang ada di rahim atau uratnya itu berdarah, luka,
sehingga keluarlah darah yang disebabkan oleh setan, atau dalam hadis lain itu dari pancalan setan, sehingga keluarlah darah istihadah. Dan darah istihadah itu sifatnya tidak sama seperti darah haid. Kalau darah haid itu kan merah kehitam-hitaman, kemudian keruh campur ke kuning-kuningan. Tapi kalau darah istihadah, ini darah seger, merah seger, sedikit ke kuning-kuningan. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah annaha, sesungguhnya Aisyah, qalat berkata, siapa Aisyah? Qalat berkata, siapa Fatimah binti Abi Hubaisin li Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Nabi, ini sesungguhnya aku Fatimah, la atau huru, tidak suci aku, maksudnya haid, atau la atau huru, tidak suci aku. Afa ada'u, adakah meninggalkan aku as-sholata, pada sholat. La atau huru, tidak suci aku, maksudnya itu istihadah. Nabi, saya itu tidak suci. Apakah saya meninggalkan sholat? Apakah saya tidak sholat? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika, sesungguhnya demikian itu, irkun urat, walaisa, dan tidak ada apa istihadah, iku bil haidoti, dengan haid. Itu bukan haid. Faida aqbalat, maka ketika menghadap atau datang apa haidotu, waktu haid, fatruki, maka meninggalkanlah kamu as-sholata, pada sholat. Fa'idha dahaba, maka ketika telah selesai, qad ruha, kira-kiranya haid, maksudnya kebiasaannya, ya, menjadi kebiasaannya itu haidnya berapa hari, atau mungkin mulainya tanggal berapa, itu fagsili, maka mandilah kamu atau membasuhlah kamu, angki, darimu, adama, pada darah, maksudnya mandi junub, wasoli, dan sholatlah kamu. Lalu Nabi menjawab pertanyaannya atau ya ucapannya Fatimah binti Abi Hubaisin, bahwa sesungguhnya demikian itu istihadah, itu adalah irkun, urat. Seperti di awal sudah dijelaskan, urat rahim yang dipancal oleh setan sehingga terluka, akhirnya mengeluarkan darah. Itu yang disebut darah istihadah. Dan istihadah itu bukan haid. Ya, istihadah itu bukan haid. Ketika datang waktunya haid, kebiasaan haidnya, maka kamu meninggalkanlah sholat. Contohnya terkena istihadah,
Contohnya terkena istighadah. Kemudian datang haid. Nah, ini haidnya ini datangnya sesuai dengan datangnya haid sebelum terkena istighadah. Ya. Sebelum terkena istighadah. Contoh haidnya sebelum terkena istighadah itu tiap bulan haidnya pasti tanggal 2 contohnya, atau awal bulan itu kena haid ya. Berjalan sebulan 2 bulan ya. Nah, ternyata yang bulan ketiga dia terkena istighadah, maka ketika masuk tanggal 2 berarti dia haid ya. Berarti dia haid. Maka supaya meninggalkan sholat ya, jadi dilihat kebiasaan haidnya ya, untuk menentukan dia sholat atau tidak sholat itu dilihat dari kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaan haidnya itu tanggal 2, maka setelah dia terkena istighadah, maka setiap tanggal 2 sampai tanggal berapa kebiasaan selesai haidnya, maka itu tidak boleh sholat. Setelah itu ya, mandi junub kemudian sholat, walaupun darah masih mengalir, karena itu bukan darah haid tapi darah istighadah. Dan ketika haid itu selesai, sesuai dengan kebiasaan selesai haidnya, maka kamu bersihkanlah darah darimu, maksudnya mandi junublah dan sholatlah. Nah, ini jadi masalah istighadah ini perempuan khususnya betul-betul nandai kebiasaan haidnya itu bagaimana. Biasanya haid itu tanggal berapa, kemudian biasanya selesai haidnya itu hari keberapa, bisa 7 hari, bisa 5 hari gitu. Pokok batas maksimal haid itu 15 hari. Kalau 15 hari kok ternyata masih mengeluarkan darah, nah ini dilihat darahnya, apakah darahnya itu seger kekuning-kuningan. Nah, ini berarti darah istighadah. Ini yang tahu memang ya kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Itu babul gusli, babnya membasuh damil mahidi, darah haid. Bab membasuh darah haid. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an Fatimah binti Mundir an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq annaha, sesungguhnya Asma, qalat berkata, siapa Asma? Sa'alat bertanya, siapa imro'atun, seorang perempuan namanya Asma bintu Sodik, bertanya Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Nabi, aro'aita, adakah melihat engkau, maksudnya bagaimana pendapat engkau, ihdana, salah satu kami, ida asoba, ketika menimpa
saubaha pada pakaiannya ihdana apa adamu darah minal haidoti dari haid. Kaifa bagaimana tasna'u berbuat siapa ihda. Tasna'u berbuat siapa ihda. Jadi ada seorang perempuan yang namanya Asma binti Sodik. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat engkau ketika salah satu kami pakaiannya itu terkena darah haid? Terus bagaimana yang harus dilakukan oleh salah satu kami? Apa yang harus dilakukan ketika pakaiannya itu terkena darah haid? Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asoba ketika menimpa mengenai sauba ihdakuna pada pakaiannya salah satu kalian opo adamu darah minal haidoti dari haid fal taqo rushu maka supaya ngerok dia hu pada darah. Suma kemudian litandohu supaya menyiram dia hu pada darah bimain dengan air. Litandohu itu menyiram kain yang terkena darah haid saja. Jadi tidak semua pakaiannya yang terkena darah haid, semua pakaiannya disiram. Itu tidak. Jadi litandohu itu maksudnya pakaian yang terkena darah haid itulah yang disucikan, dikerok, kemudian disiram, dikerok darahnya, kemudian disiram dengan air. Suma kemudian litusolli supaya sholat dia fihi di dalam pakaian. Kemudian silahkan pakaian itu digunakan untuk sholat walaupun pakaian itu masih basah, walaupun masih basah melentong, itu boleh digunakan untuk sholat. Karena memang zaman dulu itu orang punya pakaian itu ya nggak sebanyak zaman sekarang. Ada yang punya pakaian itu cuman satu setel, ada yang punya pakaian itu cuman bawahannya saja. Dulu zaman dulu seperti itu. Maka ketika terkena darah haid cukup dikerok, kemudian disucikan bagian yang terkena darah haid, kemudian bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk sholat. Karena saking sedikitnya pakaian zaman dulu. Nah, kalau sekarang karena darah haid, kemudian diucek dulu, setelah diucek baru dicuci di mesin cuci contohnya, atau dicampur dengan pakaian yang lain. Jadi tidak boleh pakaian yang udah terkena haid langsung dimasukkan ke mesin cuci tercampur dengan pakaian yang lain walaupun sama-sama dicuci ya, tetap harus diucek, dipisah dulu ya. Dipisah dulu, diucek dulu, kemudian disabunin, disikat, terus dibilas,
baru dicampur dengan pakaian yang lain yang biasanya nyuci bajunya menggunakan mesin cuci. Terus kalau setelah diucek, setelah disikat, disabun, lah kok ternyata masih ada bekas darah haid, ya, masih merah contohnya, itu sudah dihukumi suci. Sudah dihukumi suci. Sudah disikat, sudah diucek, sudah pakai sabun, ternyata bajunya itu masih bercak, masih bercak darah haidnya, maka itu sudah dihukumi suci. Karena ainun najasahnya itu sudah hilang, ya. Bentuk najisnya itu sudah hilang, walaupun masih membekas darah haid. Jadi intinya zat najisnya itu sudah hilang, walaupun masih bercak darah, ya, kalau sudah diucek, sudah dicuci, maka itu dihukumi suci. Berarti dari hadis ini, ketika membersihkan pakaian yang terkena darah haid, itu caranya dikerok dulu atau diucek dulu, baru kemudian disiram. Hadatsana Asbaq qala akhbaroni Ibnu Wahbin qala akhbaroni Amr ibnu Haris an Abdurrahman ibni Qasim haddatsahu. Bercerita siapa Abdurrahman pada Amr bin Haris, an Abi an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, kanat ada siapa ihdana salah satu kami, tahidu had siapa ihdan, summa kemudian takok tarisu ngerok siapa ihdan, ngerok siapa ihdan, adama pada darah, min saubiha dari pakaiannya ihdan, indah duhriha ketika suci siapa ihdan, fatagsiluhu maka membasuh siapa ihdanhu pada pakaian, watandohu dan menyiram siapa ihdan, alasa irihi atas semua pakaian. Ini kalau hadis di bawahnya ini, walaupun yang terkena itu sedikit, ya, tapi dia membasuh, mensucikan pakaiannya itu semuanya. Jadi semuanya dibasahi. Kalau hadis di atas itu yang terkena darah saja, yang terkena darah saja. Kalau hadis di bawah ini semuanya disiram. Suma kemudian tusoli sholat siapa ihdan fihi di dalam pakaian. Jadi Aisyah menjelaskan, ada salah satu kami itu haid, kemudian dia ngerok darah haidnya dari pakaian, ketika suci maka dia membasuh pakaiannya yang terkena darah haid itu dengan cara disiram semuanya. Kemudian dia sholat menggunakan pakaian itu. Jadi ini maksudnya di dalam membersihkan darah haid yang terkena pakaian itu boleh yang terkena darah haid saja, boleh juga semua, ya, pakaian itu dikucek, dibersihkan itu boleh. Jadi kedua-duanya boleh. Silahkan ibu-ibu, ya, yang mau mempraktekkan hadis di atas,
nguceknya, bersihkannya itu hanya yang terkena darah haid atau mempraktekkan hadis di bawahnya, yaitu semuanya disucikan. Ini ya kalau orang zaman sekarang atau ya orang-orang sekarang itu mengamalkan praktek hadis yang bawah biasanya gitu. Kalau kena haid kemudian dikucek terus dicuci ya, dijemur, kemudian beberapa hari dipakai lagi ya, ini jadi intinya diperbolehkan ya, diperbolehkan yang dibersihkan, yang disucikan itu yang terkena haid saja atau semuanya pakaian yang terkena haid itu disucikan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada pengajian kali ini. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.